Hai semua, selamat datang di Joy Story. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film Mandarin yang berjudul Catman. Diceritakan ada seorang pemuda tampan, sebut saja Dimas. Ia adalah seorang profesor muda yang berkarir di bidang penanganan hewan. Ini adalah Mia, ia seorang programmer yang sedang merancang aplikasi untuk berkomunikasi dengan kucing. Suatu hari, Dimas memberikan statement yang menggemparkan mengenai aplikasi tersebut. Sontak membuat Mia gelisah dan hampir membuatnya dipecat oleh atasannya. Ini adalah Samsul, ia adalah partner Mia di kantor. Ia pula yang menjadi mentor agar Mia dapat menyelesaikan aplikasi tersebut. Samsul juga mendorong Mia untuk segera bertemu Dimas agar dapat menarik ucapannya. Mau tidak mau, Mia harus melakukannya. Singkat cerita, Dimas adalah jelmaan seekor kucing. Ia terkena gigitan oleh kucing jantan bernama Jack. Hingga kini Jack diharuskan menemani Dimas agar dapat menjalani kutukan tersebut supaya bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Dimas diharuskan menjalani kutukan selama 9 tahun. Dan kini telah menginjak 8 tahun lewat 11 bulan, tugas Jack adalah menjaga Dimas agar tidak jatuh cinta supaya ia bisa terbebas dari kutukan tersebut. Keesokan harinya, Mia bertemu dengan Dimas di sebuah kafe. Di sana ia menceritakan maksud dan tujuannya agar Dimas dapat membantu Mia menyelesaikan aplikasi tersebut. Namun Dimas malah mencelanya dan menyuruh untuk berhenti saja, karena tidak segampang itu untuk memahami perasaan hewan, ditambah adanya aplikasi tersebut membuat para kucing semakin menderita. Lalu Dimas pun pergi meninggalkan Mia. Di perjalanan, Dimas teringat kembali akan kisahnya di masa lalu, ketika ia bersekolah dan gemar bermain dengan kucing liar di sana. Ketika itulah pertemuan pertamanya dengan Mia yang sedang berangkat ke sekolah. Siapa yang menyangka bahwa kucing-kucing tersebut merupakan jelmaan dewa yang sudah berumur ratusan tahun bahkan lebih. Sedang asyik memperhatikan Mia, tiba-tiba ada segerombolan anak laki-laki mengganggu Mia. Lalu Dimas dengan sigap menolongnya. Tak tinggal diam, kucing-kucing tersebut ikut membantu Dimas. Akan tetapi seekor kucing tanpa sengaja malah menggigit Dimas, hingga akhirnya Dimas pun berubah menjadi manusia setengah kucing. Beberapa saat kemudian, Dimas pun hilang kendali, dan akhirnya ia mengalami kecelakaan. Namun syukurlah ia segera berubah menjadi seekor kucing lalu meninggalkan TKP. Kemudian ia ditemukan oleh Mia yang saat ini Mia belum tahu bahwa kucing tersebut adalah Dimas. Mia segera mengobati si kucing ke klinik terdekat. Sesampainya di rumah, Mia kembali dibujuk oleh teman dan atasannya untuk segera menyelesaikan aplikasi tersebut. Ketika sedang bersantai, Mia kembali teringat di masa lalu. Saat dimana ia menjalin cinta bersama Dimas. Mereka bersenang-senang, bersepeda, dan mendengarkan musik. Hingga musik tersebut menjadi kenangan Mia dan Dimas saat ini. Setelah Mia terlelap, Dimas akhirnya berubah wujud. Lalu ia melihat aplikasi buatan Mia dalam komputer dan memperbaikinya. Singkat cerita, Mia kembali menemui Dimas serta memohon untuk membantunya membuat aplikasi tersebut, dan tanpa diduga, Dimas pun menyanggupinya, dan mengajak Mia menemui kucing yang sedang sakit di sebuah tempat. Jack pun sangat geram akan hal tersebut, namun Dimas sudah pasrah. Ia tak mau lagi bersembunyi dalam kedok manusia kucing. Beralih ke scene lain, terlihat Syamsul sedang berbicara dengan seorang wanita yang tak lain adalah teman kerja si Mia. Rupanya mereka adalah sepasang kekasih. Mereka berencana memanfaatkan Mia agar segera menyelesaikan aplikasinya, dan setelah jadi, mereka akan menjualnya ke perusahaan lain dan berlibur ke Jepang. Sungguh liciknya mereka berdua. Mia sangat menyayangi si kucing, yang tak lain adalah Dimas. Terlihat Mia sering mempermainkan Dimas dengan bulu hingga membuat lehernya sakit. Lalu mereka menemui seorang selebgram yang terkenal dengan kucing kesayangannya. Akan tetapi Dimas menyadarinya bahwa si kucing tidaklah sama. Hingga akhirnya sang selebgram mengaku bahwa kucing yang asli telah mati, dan ia menggantinya dengan kucing baru. Sungguh peka firasat Dimas hingga membuat Mia terkesan. Sore hari, hujan pun mulai turun. Mia segera pulang dan membersihkan si Dimas yang basah kuyup. Kemudian si Syamsul datang bertamu. Ia bermaksud merayu Mia lebih halus agar mau membujuk Dimas agar segera menyelesaikan aplikasi tersebut dengan sebotol anggur. Karena terlalu intim, Dimas mencakar Syamsul dan ia pun segera bergegas pulang.
Dengan bantuan temannya, Mia membuat sebuah terobosan. Ia datang ke kediaman Dimas dan Jack dengan berpakaian seksi, serta dengan gelagat menggoda membuat Jack dan Dimas tak kuasa. Lalu mereka kabur ke kamar, dan terjadi perkelahian antara mereka dalam wujud kucing. Mereka memperdebatkan Mia yang akan membuat Dimas jatuh cinta lagi, hingga pengorbanan Jack selama 8 tahun 11 bulan akan sia-sia. Belum selesai perkelahian, tiba-tiba Mia datang dan mereka berdua seketika berpura-pura berdansa. Hingga tak sengaja Dimas menekan alat pemutar musik yang memutar lagu kenangan di masa lalu. Di sini Mia sangat bersedih, karena Dimas tak mau jujur bahwa ia masih mencintai Mia. Usai kejadian tersebut, Mia dan Dimas sangatlah galau, mereka mabuk-mabukan dan pulang larut malam. Sesampainya di rumah, Mia tidak melihat si kucing. Ia lalu mencarinya ke setiap sudut rumah namun tidak ketemu. Karena setelah kejadian kemarin, Dimas tidaklah menemui Mia lagi. Keesokan harinya, dengan panik Mia menemui Dimas karena mencari keberadaan si kucing. Namun Dimas hanya berkata bahwa si kucing hanya berkeliaran sejenak. Mia juga menegaskan bahwa si kucing amat sangat berharga baginya. Dan sejak saat itu Dimas bergegas menyelesaikan aplikasi tersebut. Dibantu oleh Jack selaku kucing, Dimas dengan cepat menyelesaikannya. Di suatu sore, Mia dan Dimas berjalan-jalan santai. Karena kutukan Dimas akan berakhir dalam 3 hari ke depan, Dimas bermaksud berpamitan untuk pergi. Dan tak lupa Dimas menyerahkan flash disk berisi aplikasi yang telah rampung kepada Mia. Namun terlihat ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Keesokan harinya, ketika berangkat kerja, tiba-tiba Mia diculik. Teman Mia mencoba menghubunginya dan ternyata itu adalah bagian dari rencana Syamsul dan kekasihnya, agar Mia terkesan gagal merancang aplikasi tersebut, padahal flash disk Mia telah dijual oleh Syamsul dan pacarnya. Teman Mia yang mendengar rencana tersebut segera menghubungi Dimas dan Jack. Dengan skill komunikasinya, Jack dan Dimas dapat melacak keberadaan Mia. Hingga tiba di suatu tempat, Dimas mendapati Mia sedang terikat dan mulutnya terlakban. Saat sedang membuka pintu, tiba-tiba Dimas dipukul dari belakang hingga pingsan. Dan kini mereka terikat bersama. Terlihat Syamsul dan kekasihnya menertawakan mereka karena telah berhasil menyelesaikan aplikasi tersebut. Dan kini Syamsul dan kekasihnya akan segera pergi ke bandara. Namun hal yang tak terduga kini terjadi. Dimas akhirnya mengorbankan kesempatan terakhirnya. Ia berubah wujud di hadapan Mia untuk mencegah Syamsul agar tidak kabur. Hingga perkelahian Dimas dan Syamsul pun terjadi. Mia seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Dengan berteriak ia mencoba menghentikan perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh Dimas. Sedangkan Jack dan pasukan kucingnya berhasil melumpuhkan pacarnya Syamsul. Dan disinilah Dimas menceritakan semua yang terjadi. 9 tahun lalu ia dikutuk menjadi manusia kucing, dan hari ini adalah hari kutukan itu akan berakhir. Namun ia telah gagal, karena ia berubah wujud di hadapan orang, yang membuat ia akan menjadi kucing selamanya. Lalu Dimas berpamitan dan Mia segera mencegahnya. Serta mengatakan bahwa ia tetap mencintai Dimas apapun keadaannya, lalu mereka pun berciuman. Setelah berciuman, tiba-tiba Dimas berubah menjadi seekor kucing. Beralih ke scene selanjutnya, pada pesta kembang api, Dimas dan Mia tampak berduaan. Rupanya Dimas telah berhasil menjadi manusia seutuhnya. Itu dikarenakan Dewa Kucing telah mendapatkan 2 tumbal pengganti yaitu Syamsul dan kekasihnya. Hingga akhirnya Dimas dan Mia pun dapat hidup bahagia selamanya. Oke guys, sekian dulu alur cerita film Mandarin ini. Semoga kalian semua terhibur, dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya, dan sampai jumpa.